277 Sky Blue Fading Thunderclap. Dini hari, tanpa awan sejauh mata memandang, angin sepoi-sepoi yang hangat, napas dalam-dalam memenuhi paru-paru seseorang dengan udara segar. Kam sepanjang hampir 100 li kerajaan Dou Empire terkapar seperti binatang mitos 50 li jauhnya dari Jialing Pass. Saat fajar, tepat setelah sarapan pagi, tentara berkumpul dengan genderang pertempuran yang bergemuruh. Satu demi satu formasi persegi muncul di luar Kam, setiap alun-alun besar menampung 10.000 orang. Seiring dengan perintah yang diteruskan dari tentara pusat, 100.000 tentara kerajaan Dou Empire perlahan berbaris maju. Itu adalah 10 legiun kavaleri lapis baja berat penuh, dan juga semua kavaleri berat yang dibawa kerajaan Dou Empire kali ini. Ini adalah pahlawan baja sejati. Mereka tidak maju dengan cepat, tetapi kekuatan yang sangat besar itu membuat tanah bergetar. Mengikuti dari dekat di belakang kavaleri berat adalah 4.000 guru roh kerajaan Dou Empire, dikawal ke medan perang oleh 12.000 tentara Tang yang kuat. Secara penampilan, tentara Tang hanya tampak seperti kavaleri ringan yang menjaga mereka, dan di medan perang biasa, itu juga akan menjadi kavaleri ringan yang bertarung bersama para Master Roh, cukup untuk menunjukkan keunggulan kecepatan. Di belakang mereka datang 10 legiun kavaleri ringan lainnya, bergegas keluar dengan 2 sayap. Untuk pertempuran pertama dengan Kekaisaran Roh, pihak kerajaan Dou Empire sebenarnya telah mengirim semua kavaleri. Bahkan para guru roh itu dipasang. Mengandalkan terutama pada kavaleri berat, mereka bisa menyerang sesuka hati dan menjaga retret. Di Jialing Pass, Bibi Dong mencibir. Kerajaan Dou Empire takut. Semua kavaleri memang bisa dengan mudah menyerang atau mundur, tapi itu di medan perang konvensional. Jangan bilang mereka entah bagaimana bisa menunjukkan keunggulan kavaleri ketika mereka bentrok dengan Legiun Master Rohku. Turunkan perintah saya. 8 kavaleri berat dan Legiun infanteri berat terbentuk di depan, Legiun Naga Suci, sorti. 4 gerbang Jialing Pass terbuka hampir bersamaan, 4 jembatan gantung besar turun dengan gemerincing rantai untuk menjembatani parit 50 meter. Dengan baju besi berdentang, sejumlah besar tentara lapis baja berat dengan cepat bergegas keluar dari Jialing Pass. Hanya saja, melihat formasi mereka, sementara mereka semua adalah Legiun lapis baja berat, pasukan berat Jialing Pass ini tidak disusun serapi kavaleri berat kerajaan Dou Empire. Pertama-tama, karena mereka berasal dari kerajaan dan kadipaten yang berbeda, semua baju besi mereka memiliki standar yang berbeda. Dibandingkan dengan baju besi hitam kerajaan Dou Empire, pasukan berat kerajaan roh memiliki setidaknya 10 armor berwarna berbeda. Kecepatan mereka membentuk formasi juga jauh lebih lambat. Jelas pelatihan mereka di dalam Kekaisaran Roh tidak selesai. Secara keseluruhan 4 legiun kavaleri berat dan 4 legiun infanteri berat, ini sudah menjadi mayoritas dari seluruh legiun berat Kekaisaran Roh. Karena umpan lain yang menghadapi serangan Kekaisaran Bintang Luo terutama difokuskan pada pertahanan, mereka tidak diberi unit berat apapun. 200.000 pasukan kuat kerajaan Dou Empire terhenti ketika masih 20 li jauhnya dari Jialing Pass. 10 legiun kavaleri berat terbentuk dalam garis lurus, membuka lorong di tengah. Dijaga oleh tentara Tang, sebenarnya lebih dari 6.000 guru roh maju, hanya lebih dari 2.000 guru roh dari Sekte Tang yang semuanya berpakaian persis sama dengan tentara Tang. Kavaleri ringan menyebar di sayap di kedua sisi, menjatuhkan busur panjang dari punggung mereka. Mereka sebenarnya semua adalah pemanah kavaleri. Di sisi lain, 8 legiun Kekaisaran Roh langsung diatur di depan celah, dan segera setelah itu, 10.000 orang pasukan kuat bergegas keluar dari celah. Mereka tidak dipasang, semua maju dengan berjalan kaki. Tapi mereka tidak bergerak lebih lambat dari kuda yang melaju kencang. 10.000 pria ini benar-benar terbentuk dalam barisan di depan Jialing Pass, semuanya mengenakan perlengkapan tempur ringan. Pakaian mereka dihiasi dengan pola benang emas, dan pada spanduk yang melambai di belakang mereka ada 2 kata emas besar, Naga Suci. Grandmaster dan Tang San berdiri berdampingan, dan bersama-sama dengan mereka juga Marshal Gelong itu. Marsekal Gelong melambaikan tangannya. Tentara maju. Pemanah kavaleri siap, setelah memasuki jarak 10 li, melancarkan baku tembak. Tang San secara bersamaan juga mewariskan perintah kepada tentara Tang. Periksa busur silang. Mekanisme angin. Dengan dentang nyaring, tentara Tang diam-diam menjatuhkan busur Zuge yang saleh di punggung mereka. Menempatkan mereka sejajar di pelana mereka, mereka dengan cepat memeriksa senjata, terutama kondisi panah yang dimuat dan mekanismenya.
Setelah menyelesaikan pemeriksaan, mereka segera menyiapkannya. Spanduk berkibar tertiup angin. Di belakang mereka, Kaisar Surga Dou Suebeng secara pribadi memerintahkan 200.000 orang untuk mengangkat bagian belakang. Jarak antara kedua belah pihak terus menyusut. Ketika 10 masih tersisa, Legiun Kavaleri Ringan di pihak kerajaan Dou Empire bereaksi. 10 legiun kavaleri ringan berangkat secara bersamaan, puluhan ribu kuku menghantam tanah, menyerang langsung ke Jialing Pass. Di pihak Kekaisaran Roh, 2 legiun infanteri berat yang paling dekat dengan Legiun Naga Suci dengan cepat ditutup, menghalangi di depan Legiun Naga Suci, memegang perisai raksasa. Di Jialing Pass, Bibi Dong tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat 100.000 kavaleri ringan menyerang. Apakah orang-orang kerajaan Dou Empire ini ingin bunuh diri? Meskipun dia tidak tahu banyak tentang seni perang, dia masih tahu bahwa hanya ada satu hasil dari kavaleri ringan yang menyerang kavaleri berat dan infanteri berat, terutama ketika tidak ada banyak perbedaan numerik antara kedua belah pihak. Itu tidak berbeda dengan bunuh diri. Bahkan jika kavaleri ringan ini menyerang dengan busur dan anak panah, yang dihadapi mereka masih semuanya adalah kavaleri dan infanteri berat. Busur dan anak panah praktis tidak berguna. Bahkan tidak perlu Legiun Naga Sucinya bergerak. Sementara Bibi Dong bingung, Legiun Kavaleri Ringan Kerajaan Dou Empire telah tiba. Ketika mereka masih 1 li jauhnya dari sisi Kekaisaran Roh, mereka langsung mengubah arah, panah knocking, dan dengan suara menderu, panah yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Legiun Kerajaan Roh. Mayoritas melepaskan tendangan volley. Pada jarak ini, dan ketika target mereka adalah 90.000 pasukan musuh, pada dasarnya tidak perlu membidik. Seperti yang dimaksudkan oleh kavaleri ringan, sebagian besar anak panah ditembakkan ke arah Legiun Naga Suci. Infanteri berat memblokir di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap panah yang jatuh dari atas. 1 tendangan volley selesai, kavaleri ringan tidak berhenti. 1 kurva debu yang naik demi 1, mereka mengandalkan kuda-kuda cepat untuk langsung menyelinap melewati sayap-sayap dan kembali ke posisi semula. Itu adalah 1 tendangan volley, tapi itu adalah 100.000 anak panah. 10 legiun kavaleri ringan kerajaan Dou Empire dengan tepat mengungkapkan kualitas tinggi mereka di hadapan Kekaisaran Roh. Saat 100.000 tentara yang kuat menembakkan 1 gelombang panah, formasi mereka nyaris tidak bergeser. Saat mereka berputar-putar, kembali ke sisi mereka sendiri, pasukan kerajaan Dou Empire telah mendorong maju 5 li. Di bawah naungan debu yang naik, mereka tampak seperti hantu, berteleportasi ke posisi baru mereka. Bibi Dong menghela nafas pada dirinya sendiri, dengan tenang bertanya. Bisakah kavaleri ringan kita tampil di level ini? Para jenderal kavaleri ringan yang berdiri di belakangnya masing-masing dan semua orang diam karena takut. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Bukankah kamu memberitahuku bahwa kerajaan Dou Empire sama tidak dapat diandalkannya dengan selembar pasir? Pasukan malas, kebanyakan nama mengisi daftar gaji. Ini adalah pasukan yang dibawa. Lalu siapa kamu? Menyaksikan 10 legiun kavaleri ringan itu memamerkan kekuatan mereka dalam formasi yang rapi, bahkan jika mereka tidak dapat secara serius melukai Master Roh Legiun Naga Suci atau pasukan berat mereka, tidak diragukan lagi itu merupakan pukulan besar bagi moral Kekaisaran Roh. Bibi Dong mengerti bahwa dia bukan satu-satunya yang telah bersabar tahun ini, kerajaan Dou Empire sama-sama bertahan. Menurut perkiraan sebelumnya, tentara Kekaisaran Surga Dou akan kurang dari 600.000, dan mayoritas tanpa kekuatan tempur yang nyata. Tapi ini, diatur di hadapannya adalah pasukan jutaan orang yang terlatih dan dipasok dengan sangat baik dan dipasok dengan tepat. Bahkan jika kekuatan militer kerajaan Dou Empire dibandingkan dengan Kekaisaran Bintang Luo, tidak akan ada banyak perbedaan. Turunkan pesanan. Legiun Naga Suci, lepaskan cincin roh, serang. Ini adalah konfrontasi pertama antara kedua belah pihak, moral harus diambil kembali. Bibi Dong tahu bahwa pasukan kerajaan dan kadipaten itu tidak banyak yang bisa diandalkan. Yang benar-benar bisa diandalkan hanyalah guru roh bawahannya sendiri. Selama mereka bisa mengalahkan Legiun Master Roh Kerajaan Dou Empire, pasukan yang tergabung itu tidak akan menjadi masalah. Cahaya cemerlang langsung menjadi terang di sisi kerajaan roh. 10.000 guru roh secara bersamaan melepaskan roh mereka benar-benar pemandangan yang mempesona. Cincin roh yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan warna putih, kuning, ungu dan hitam. Meskipun pasukan mereka sama-sama tidak seimbang,
Kehadiran menakutkan yang langsung meningkat itu membuat napas 200.000 tentara kerajaan Dou Empire menjadi mendesak. Para prajurit tentu saja tahu apa artinya menghadapi guru roh. Hanya satu dari kemampuan roh tipe serangan area besar Master Roh tingkat tinggi yang dapat membunuh mereka hingga ratusan. Hanya guru roh yang bisa menghadapi guru roh. Marsekal Gelong melihat ke arah Grandmaster dan Tang San di sebelahnya, sedikit membekam tangannya. Selanjutnya terserah yang mulia. Grandmaster mengangguk, mengangkat tangan kanannya. Lepaskan roh. Lebih dari 4.000 guru roh yang dikawal oleh tentara Tang melepaskan semangat mereka secara bersamaan. Meskipun mereka jauh lebih sedikit daripada lawan, tindakan mereka disesuaikan dengan keseragaman, dan tidak ada gangguan pada warna cincin roh mereka. Berdiri terjauh di depan secara tak terduga semua 7 dan 8 Master Roh Cincin. Meskipun mereka tidak banyak, cincin roh mereka menebus jumlah mereka yang kurang. Di belakang mereka ada formasi yang dibentuk oleh 6, 5, 4, dan 3 Master Roh Cincin. Mayoritas memiliki antara 3 dan 5 cincin. Yang paling menarik perhatian, adalah 100 pagoda ubin kaca 7 harta karun yang secara bersamaan mencerahkan. Cahaya harta karun yang sangat indah melesat ke arah langit. Mereka berada di jantung Legiun Master Roh, dan di tengah cahaya yang berkilauan, Master Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun Ning Fengzi menatap ke depan. Di sebelahnya, pedang Douluo dan Bon Douluo berjaga-jaga. 100 murid 7 harta karun genteng yang berhubungan langsung ini semuanya selamat sejak saat itu, dan di belakang mereka ada 100 murid sekolah ubin kaca 7 harta karun lainnya yang belum melepaskan semangat mereka. Dengan penuh perhatian menyaksikan pasukan kekaisaran roh di sisi lain, mata mereka hanya memegang cahaya kebencian. Di Jialing Pass, Bibi Dong dengan tajam mengayunkan tangannya. 10.000 Master Roh Legiun Naga Suci melompat menjadi satu. Hanya Spirit Hall yang bisa melatih Master Roh sebagai Legiun, dan oleh karena itu, bahkan jika pasukan mereka tidak mau melakukannya, Legiun Master Roh ini pasti elit. Master Roh tipe serangan kelincahan segera berputar-putar di samping, sementara Master Roh tipe serangan kekuatan dan Master Roh tipe pertahanan memimpin ke depan, Master Roh pendukung menerapkan semua jenis efek dukungan dari belakang. Master Roh tipe kontrol mengikuti Master Roh tipe serangan kekuatan dengan cermat, masing-masing dan setiap orang sudah menyiapkan kemampuan roh. Para guru roh ini dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan arah kultivasi mereka. Depan dan tengah di Legiun Naga Suci, beberapa ratus guru roh berasal dari sekolah Naga Suci dari 7 sekte besar yang baru. Setiap murid sekolah Naga Suci ditutupi oleh lapisan sisik putih, dan mereka semua dibangun kokoh dan besar. Ini adalah roh mereka, naga lapis baja putih. Naga lapis baja putih tidak bisa dianggap sebagai naga sejati, hanya kerabat dekat. Masih ada celah besar jika dibandingkan dengan Blue Lightning Tyrant Dragon yang asli. Tapi mereka masih naga, dan sekolah naga suci ini terlebih lagi memiliki banyak ahli berkat pengasuhan hati-hati Spirit Hall. Mereka adalah sekte yang dibentuk langsung dengan memisahkan diri dari Aula Roh, salah satu dari 3 sekte teratas dari 7 sekte besar baru, dan Legiun Naga Suci ini juga dinamai menurut nama mereka. Sekelompok guru roh tepat di sebelah sekolah Naga Suci, 7 iblis Shrek sangat akrab dengannya. Mereka pernah melawan Master Roh dari garis ini di turnamen Elite Academy Master Roh lanjutan kontinental. Dengan pertahanan dan kekuatan yang seimbang, mereka adalah sekolah armor gajah. Orang-orang sekolah armor gajah raksasa itu semuanya telah melepaskan semangat mereka, dan dipimpin oleh Master Sekte Gajah Surgawi Huyan Zhen, mereka menyerang bersama sekolah naga suci dengan langkah raksasa. Tanpa ragu, mereka adalah landasan dari Legiun Naga Suci ini. Meskipun 2 sekte besar bersama-sama tidak memiliki 700 orang, kekuatan bertarung mereka tidak diragukan lagi yang terkuat. Apakah naga lapis baja putih atau roh gajah raksasa-raksasa? Keduanya paling cocok untuk medan perang. Tidak ada kavaleri berat yang bisa menghentikan kemajuan mereka. Pisahkan formasi. Penatua Tan, Penatua Niu Gao, masing-masing membawa 1000 pasukan tentara Tang untuk menopang sayap. Prajurit yang tersisa, formasi garis tunggal. Tang San memerintahkan. Tan dan Niu Gao masing-masing membawa 1000 tentara-tentara Tang dan dengan cepat pergi. 8.000 pasukan tentara Tang yang tersisa dengan cepat membentuk garis, menghalangi di depan para Master Roh tentara pusat. Setengah turun, setengah di atas kuda, mereka secara bersamaan mengangkat busur Suge Dewa edisi besar yang mereka pegang. Tang San dengan dingin berkata, "Jangan menembak tanpa perintahku."
Ketika saya tidak di sini, ikuti perintah preceptor negara. Lebih dari 2.000 murid Sekte Tang dijaga di depan Tang San, Grandmaster dan Marshal Gelong. Terjauh di depan adalah bagian depan yang dibentuk oleh garis-garis murid Balai Pertahanan dan Balai Pengobatan. 2.000 guru roh yang tersisa serta 4.000 guru roh bawahan Grandmaster semuanya menunggu dengan tenang. Orang aneh tua, apakah kamu berani menyerangku? Tang San berteriak keras. Dengan tawa aneh, suara Dugubo datang dari antara para guru roh. Tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Saya tidak pandai melawan judul Douluo sendirian, tetapi untuk pertempuran kelompok ini, siapa yang berani mengatakan mereka lebih kuat dari saya? Ayo pergi. Tang San menoleh ke Grandmaster. Guru, saya akan menyerahkan sisi ini kepada Anda dan Marsekal Gelong. Master roh musuh terjauh di depan memiliki pertahanan yang terlalu kuat, itu akan mempengaruhi efektivitas busur Zuge yang saleh. Lebih baik biarkan kita pergi mematahkan pertahanan mereka secara langsung. Kami akan pergi. Raja Lan Hao, kamu. Marsekal Gelong ingin menolak, tetapi Tang San sudah meraih seagot trident dan melompat. Di belakangnya, 6 Shrek Seven Devils lainnya tidak membutuhkan pengingat apapun, melompat pada saat yang sama dengan Tang San. Zuzu King membawa Ning Rongrong, Dai Mubai membawa Oscar, dan 7 tambah 1 Master Balai Pengobatan yang Wudi langsung keluar dari formasi persegi. Di Jialing Pass, Bibi Dong melihat bahwa pihak kerajaan Do Empire tiba-tiba hanya mengirim 8 orang. Dia pertama kali menatap kosong, tetapi segera setelah itu, ketika dia melihat orang yang paling terjauh di depan adalah Tang San memegang seagot trident, dia segera memanggil. Tidak bagus. Tetua, ikuti aku. Saat berbicara, dia mengabaikan posisinya sebagai permaisuri, dan tiba-tiba melonjak dari Jialing Pass. Sayap ungu terbentang di belakangnya, dan dia meluncur langsung ke bawah. Kemampuan akselerasi tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru naik hingga batasnya. Dengan kecepatan Tang San, dan terlebih lagi dengan mereka jelas jauh lebih dekat dengan Legiun Naga Suci yang menyerang, saat masih di langit, Tang San meregangkan seluruh tubuhnya. Mengerahkan dirinya dengan lengan kanannya, dia melemparkan seagot trident seperti lembing, targetnya di garis depan, setelah menjelma sebagai mamut raksasa, Master Sekolah Lapis Baja Gajah Huyan Zhen. Pada saat yang sama, cincin cahaya merah dan putih menyebar dari bawah kaki Tang San. 8 orang yang bergegas keluar dari alun-alun serta Poison Douluo yang mendekat dari arah lain semuanya diselimuti. Ini adalah domain Dead God yang dimulai. Huyan Zhen menghadapi Tang San yang sangat besar, tetapi sama sekali tanpa fluktuasi kekuatan roh seagot trident. Tertawa keras, dia tidak hanya tidak menunjukkan niat untuk mundur, tetapi sebaliknya tiba-tiba menyerang untuk menemuinya, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning debu, bertabrakan dengannya secara langsung. Dalam hal kekuatan pertahanan, roh mamut Sekolah Lapis Baja Gajah mungkin menjadi yang kedua setelah roh badak raksasa berlapis armor hall pertahanan murni. Meskipun dia masih belum mencapai level judul Douluo, sebagian besar judul Douluo tidak dapat menandinginya dalam pertahanan murni. Poleam ini tampaknya bahkan tanpa jejak kekuatan roh tidak layak untuk diperhatikan Huyan Zhen. Jangan blokir itu. Suara Bibi Dong datang dari belakang. Tapi, peringatannya masih datang agak terlambat. Dari antara alis Tang San, seberkas cahaya keemasan yang dalam tiba-tiba menyusul seagot trident di udara, langsung menusuk ke dalam hati seagot itu. Hanya dalam sepersekian detik, seagot trident langsung berubah menjadi keemasan, cahaya yang menyilaukan segera menjadi titik fokus semua orang di sana. Ledakan. Bila utama seagot trident ditusukkan langsung ke kepala mamut. Cahaya keemasan intens yang langsung meletus itu mengejutkan para murid Sekolah Lapis Baja Gajah di sekitar Huyan Zhen untuk melambat sejenak. Pertahanan mamut benar-benar mencengangkan, bahkan alat ilahi seperti seagot trident tidak dapat menembus tubuh Huyan Zhen. Namun meski begitu, sepenuhnya setengah dari Poleam telah menusuk ke dalam bentuk avatar rohnya. Tekanan dari berat 108.000 jin yang menakutkan langsung merobek keempat anggota tubuh Huyan Zhen. Dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, tanpa tanda-tanda kehidupan. Dengan kekuatan roh di peringkat 89, akan menyerang tingkat judul Douluo, salah satu dari 7 master sekte besar baru dunia roh, yang dikenal luas karena pertahanannya, Huyan Zhen langsung terbunuh oleh serangan tunggal Tang San. Tidak hanya energi Legiun Naga Suci yang lambat, bahkan di pihak kerajaan Do Empire, Marshal Gelong tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dingin ketika dia melihat ini. Dia tentu saja tahu tentang gajah surgawi Huyan Zhen,
dia sendiri memiliki roh tipe pertahanan. Melihat Huyan Zhen dibunuh secara brutal oleh serangan tunggal Tang San tanpa menggunakan semangatnya, dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Tang San bisa duduk di atas Grand Marshal tentara, dan bahkan dihormati oleh Yang Mulia sebagai tutor kekaisaran. Ini tampaknya hanya 20 sesuatu yang mudah, sebenarnya tangguh untuk tingkat seperti itu. Mendarat di Legiun Naga Suci bersama dengan seagot trident, juga merupakan niat membunuh yang mengamuk. Setelah kekuatan rohnya mencapai peringkat 90, domain Deadgat Tang San pasti juga naik ke level tertinggi. Bloodel, U.S.T. yang menakutkan itu menelan semua guru roh sekolah lapis baja gajah dan sekolah naga suci sekaligus. Serang ke dalam formasi untuk menghindari kemampuan roh serangan kelompok. Tang San berteriak. Berubah menjadi kabur, dia berlari ke mayat Huyan Zhen. Mengacungkan tangan kanannya, dia menggambar seagot trident. Pada saat ini, dia secara bersamaan juga melepaskan semangatnya. Tanpa menyembunyikan apapun, diterangi oleh cahaya keemasan seagot trident, 5 cincin roh menakutkan hitam dan 4 merah Tang San tiba-tiba muncul di hadapan semua guru roh. Dampak visual dari momen ini membuat Legiun Naga Suci melihat musuh yang tak terlihat, dan itu memberi kerajaan Dou Empire Side kejutan dan ekstasi yang ekstrim. Bahkan Grandmaster yang selalu mantap sekarang tidak bisa menahan tangis kaget. Boom! Tang San menyapu seagot trident secara horizontal, dan seorang murid sekolah lapis baja gajah yang juga dalam avatar roh meledak terbang. Tubuh raksasanya menabrak formasi Master Roh di belakang, langsung menyebabkan kekacauan. Secara bersamaan menggunakan kekuatan balasan untuk membalik ke belakang, kaki kirinya melepaskan lampu merah yang berubah menjadi kapak raksasa, langsung memotong 2 murid sekolah lapis baja gajah. Tekanan mental Bibi Dong turun. Tang San tahu dia tidak punya banyak waktu, dia harus melepaskan kekuatan membunuhnya sejauh mungkin sebelum dia tiba, membunuh musuh. Saat ini ada murid sekolah lapis baja gajah yang terus-menerus marah di sekitar Tang San. Beberapa ahli sekolah naga suci juga menyerangnya, dipimpin oleh seorang guru roh yang berubah menjadi naga raksasa putih yang langsung meludahkan serangan nafas putih ke Tang San. Guru roh ini secara mengejutkan memiliki 9 cincin roh. Tang San tidak menggunakan kemampuan serangan kelompoknya. Menghadapi begitu banyak master roh serangan kekuatan yang dikenal karena pertahanan mereka, bahkan dengan kekuatan tingkat judul Douluo-nya, bahkan dengan cincin roh 100.000 tahun, serangan skala besarnya paling-paling dapat melukai para guru roh ini, dan kemungkinan bahkan tidak membahayakan mereka dengan serius. Menggaruk suatu area lebih rendah daripada menghancurkan sebagian, kehadiran Bibi Dong sudah turun, dan Tang San tahu hanya ada ruang untuk satu serangan terakhir yang tersisa. Dengan letupan, ilusi naga biru raksasa muncul di belakang Tang San. Lengan kanannya langsung berubah menjadi benar-benar biru, dan bahkan seagot trident emas yang mempesona juga berubah menjadi biru. Sejak pertama kali mendapatkan seagot trident, senjata ilahi ini hanya memiliki 2 warna, hitam dan emas. Tetapi pada saat ini, itu menghasilkan yang lain, bagaimana mungkin orang tidak terkejut. Pada saat inilah 3 sinar cahaya terang secara bersamaan bersinar dari punggung Tang San, masing-masing menjadi peningkatan kekuatan roh, peningkatan serangan, serta peningkatan atribut. Bantuan Ning Rongrong telah tiba. Seiring dengan teriakan naga yang mengguncang langit dan gertakan guntur, petir biru berbentuk naga meledak dari bilah utama seagot trident. Boom! Serangan nafas naga lapis baja putih juga merupakan kemampuan roh ke-8, tetapi di dalam Thunderclap berbentuk naga biru ini, itu bahkan tidak memiliki sedikit pun efek pemblokiran. Saat teriakan naga itu bergema, sisik semua murid sekolah naga suci berdiri tegak. Ini adalah efek dari bertemu dengan peringkat yang lebih tinggi dari ras yang sama. Bahkan kekuatan tingkat judul Douluo ini sama-sama ditekan. Dengan letupan, petir berbentuk naga biru itu menghilang tanpa suara, tepat di atas naga lapis baja putih itu. Hanya dalam sekejap, tubuh naga lapis baja putih itu benar-benar diwarnai biru, dan dengan embusan angin kencang berikutnya, berubah menjadi abu biru yang tersebar. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak tertinggal. Melihat serangan ini menjadi sangat kuat secara tak terduga, bahkan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Memalingkan kepalanya untuk melihat Ning Rongrong di belakangnya, dia tahu bahwa meskipun serangan ini kuat, tanpa efek peningkatan 90% Ning Rongrong, dia benar-benar tidak bisa langsung membunuh judul Douluo ini. Bagaimanapun, bahkan kemampuan roh 100.000 tahun tidak akan begitu menakutkan untuk langsung membunuh Master Roh yang sama levelnya.
Petir berbentuk naga biru yang digunakan Tang San adalah kemampuan kedua dari tulang roh lengan kanan Sky Blue Bull Python-nya, Sky Blue Fading Thunderclap. Kemampuan roh serangan target tunggal. Mengeluarkan serangan ini melalui Sagot Trident tidak hanya akan 2 kali lipat memadatkan kekuatan Sky Blue Fading Thunderclap, pada saat yang sama itu juga akan menyelamatkan Tang San 30% kekuatan roh. Bagaimana mungkin alat ilahi sejati menjadi sederhana? Tang San dalam beberapa hari terakhir telah mencerna informasi yang dicap Sagot Trident di otaknya, dan juga setiap hari berusaha keras untuk mengolah trisulanya sendiri. Meskipun Sagot Trident tangguh, selama lawannya terbiasa dengan atributnya, kekuatan yang bisa ditampilkannya dalam pertempuran nyata tidak diragukan lagi sangat berkurang. Hanya dengan menggabungkannya sepenuhnya dengan kemampuan rohnya sendiri, alat ilahi ini dapat sepenuhnya efektif. Hanya 10 napas waktu telah berlalu sejak Tang San pergi berperang, tetapi dia telah langsung membunuh kedua master sekolah lapis baja gajah-gajah surgawi Huyan Zhen, serta barusan dengan Sky Blue Fading Thunderclap, satu-satunya judul Douluo dari sekolah naga suci, master sekte sekolah naga suci Tuobasi. Pada saat yang sama, keduanya juga merupakan komandan utama dan wakil dari Legiun Naga Suci. Bahkan Tang San sendiri tidak menyangka akan memenggal kepala musuh begitu cepat dengan serangan habis-habisannya. Ini juga mengapa Bibi Dong sebelumnya cukup terganggu untuk segera melemparkan dirinya ke medan perang ketika dia melihat serangan Tang San sebelumnya. Efek dari satu kekuatan sejati di medan perang hampir tidak bisa dibayangkan. Hanya saja, pada saat inilah krisis Tang San turun. Tanah di bawahnya tiba-tiba bergetar. Tang San hanya merasa tubuhnya langsung ditahan oleh kekuatan inkorporeal. Segera setelah itu, duri hitam dan ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah, berusaha menembus tubuhnya. Permaisuri Kerajaan Roh, Bibi Dong, akhirnya tiba. Sementara Tang San memasuki pertempuran, Shrek Seven Devils juga tidak menganggur. Dengan wataknya yang kuat, Dai Mubai telah langsung menyerang formasi musuh, secara bersamaan menghasilkan kemampuan pendukungnya dan berubah menjadi harimau putih. Dia telah berurusan dengan 2 ahli peringkat 60 sekolah lapis baja gajah. Ma Hongjun pertama kali melepaskan Phoenix Meteor Shower-nya di bagian belakang Secret Dragon Legion, dan kemudian segera membakar avatar roh naga lapis baja putih dengan Phoenix Cloud Piercing Strike, secara bersamaan memasuki mode pertempuran. Oscar makan sosis cermin yang terbuat dari setetes darah Dai Mubai, menghasilkan klonnya pada saat yang bersamaan. Xiao Hu hanya dengan gesit mematahkan leher seorang guru roh naga lapis baja putih. Kekuatan mereka mungkin tidak mencapai gelar ini secara individu, tetapi jangan lupa bahwa di belakang mereka berdiri Master Roh pendukung nomor 1 di dunia Ning Rongrong. Dengan har berbagai peningkatan 90%, setiap dari 7 iblis Shrek tidak diragukan lagi memiliki kekuatan tingkat judul Douluo saat ini. Tombak pemecah jiwa yang Wudi sama-sama tirani. Apakah mamut atau naga lapis baja putih, pertahanan mereka pada dasarnya tidak bisa memperlambat tombak pemecah jiwa yang Wudi. Dalam hal jumlah musuh yang terbunuh, dia sebenarnya memiliki yang paling banyak. Serangan terkuat ditambah dukungan terkuat, teror kekuatan penghancur membuat orang terengah-engah. Dugu Bo diam-diam muncul di belakang mereka. Sekarang dalam bentuk kaisar ular fosfor gioknya, racun tertinggi yang dia keluarkan menyebar, dan bahkan tanah telah berubah menjadi samar-samar berwarna giok. Boom, poros Sagot Trident dengan keras menghantam tanah, menghancurkan semua duri yang menonjol itu. Tang San juga menggunakan momen ini untuk melompat ke udara. Kaisar perak biru langsung menghilang, dan Clear Sky Hammer dengan cincin roh merah, hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Tanpa jeda apapun, Clear Sky Hammer bangkit, dan garis cahaya kuning dan hitam campuran meledak dalam gelombang kejut raksasa, langsung ke Bibi Dong, sekarang sudah menjelma sebagai kaisar laba-laba kematian di udara. Bibi Dong benar-benar marah sekarang. Karapas di T-nya membeku, dan kedua tangannya mengiris secara bersamaan. Bila hitam ungu yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai aneh di depannya, dengan kaku menghalangi serangan Tang San. Hanya saja, Bibi Dong juga merasa dirinya tenggelam, jatuh langsung ke tanah. Tang San mendengus, tubuhnya kabur di udara saat dia membalik, titik Sagot Trident mematahkan leher mamut, dan dia mundur lebih dari 10 langkah sebelum menangkap keseimbangannya. Meskipun dia sudah berada di peringkat 93, meskipun dia menggunakan Clear Sky Hammer untuk melepaskan kemampuan tulang lengan kiri kera raksasa Titan Firmament Breaker, celah absolut dalam kekuatan roh masih membuatnya dirugikan.
Sama seperti dia benar-benar menekan para guru roh Legiun Naga Suci ini sebelumnya, kekuatan roh Bibi Dong memiliki efek yang sepenuhnya menekannya. Legiun Master Roh Spirit Hall layak disebut elit. Setelah pertempuran singkat, sekarang mereka melihat Bibi Dong memimpin sekelompok judul Douluo. Mereka dengan cepat terpecah menjadi dua kelompok untuk berputar-putar di kedua sisi, secara bersamaan menyisakan ruang bagi judul Douluo untuk bertarung di antaranya. Bibi Dong telah membawa total 8 judul Douluo, dan meskipun pihak Tang San juga memiliki 8 orang, Ning Rongrong adalah Master Roh tipe pendukung. Dengan dukungannya, rekan-rekannya dapat menampilkan kekuatan judul Douluo, tetapi tanpa diragukan lagi, kekuatan Spirit Hall secara keseluruhan menekan pihak kerajaan Dou Empire. Ini juga tanpa mempertimbangkan bahwa, selain Tang San, kekuatan tingkat judul Douluo Shrek Seven Devils lainnya tidak dapat bertahan lama. 7 dari gelar kerajaan roh Douluo masing-masing menemukan Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Xiao Wu, Zhu King, Yang Wudi serta Dugubo. Yang tersisa memilih Ning Rongrong. Mereka secara alami dapat mengatakan bahwa Ning Rongrong sangat penting untuk pertempuran. Selama mereka membunuhnya, pihak kerajaan Dou Empire akan langsung runtuh. Jangan pedulikan aku. Ning Rongrong berteriak, lampu dukungannya tidak memudar sedikitpun. Dengan kekuatan rohnya di peringkat 83, bahkan mendukung 8 orang pada saat yang sama, selain Xiao Wu, 7 lainnya bisa melawan lawan mereka. Bahkan Xiao Wu tidak akan memiliki masalah untuk sementara waktu. Meskipun dia tidak mungkin mengalahkan lawan level judul Douluo, dengan dukungan Ning Rongrong ditambah teleportasi dan tubuh emas tak terkalahkannya, berubah menjadi kelinci kecil yang cepat, tidak ada kekhawatiran untuk pertahanannya untuk saat ini. Yang Wudi dan Dugubo sama-sama bertemu musuh lama. Yang Wudi menghadapi Snakelens Douluo, sementara Dugubo ditahan oleh Blowfish Douluo yang beracun itu. Dikatakan bahwa musuh yang bertemu musuh pribadi mereka sangat marah. Setelah Blowfish Douluo terluka parah terakhir kali, dia menghabiskan 1 tahun penuh untuk memulihkan kekuatan sebelumnya. Sekarang dia bertemu Dugubo lagi, dia tidak menyia-nyiakan kata-kata dan langsung melancarkan serangannya, dengan cepat menelan racun yang dilepaskan Dugubo. Bertemu lawan ini, Dugubo juga tidak berdaya. Racunnya baru saja menyebar ke 10 sesuatu yang murid sekolah lapis baja gajah dan sekolah naga suci, dan masih belum sepenuhnya menunjukkan efeknya sebelum dia kembali bertemu dengan orang yang rohnya menahannya. Kaisar Ular Fosfor Giok berkobar dengan cahaya, dan langsung menangani musuh. Yang menyerang Ning Rongrong adalah tipe serangan kelincahan judul Douluo, ahli dalam kecepatan dan serangan. Rohnya adalah Blacklin Ghost Panther. Dia langsung berakselerasi setelah berubah menjadi bentuk avatar roh, hanya meninggalkan bayangan hitam samar di udara, sebelum dia sudah berada di depan Ning Rongrong. Tetapi pada saat ini, cincin roh ke-8 pagoda ubin kaca 9 harta karun Ning Rongrong diam-diam menjadi cerah, cahaya hitam melonjak keluar. Dalam sekejap, pagoda ubin kaca 9 harta karun yang awalnya menyilaukan langsung menyala dengan cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya mengembun saat tiba-tiba meluas. Hanya dengan sekejap, Ghost Panther Douluo itu merasa seperti telah menabrak dinding besi, dan dia terlempar ke belakang.